Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini gua akan bagiin tentang tutorial alternatif kultur kutu air ya, dengan menggunakan media apa? Oke guys, jadi kita akan lihat nih menggunakan. Nah ini dia. Jadi air ikan koral ya. Ini lebih jelasnya seperti ini tuh caranya. Kita sifon nih, jadi air yang dalam sini, dalam akuarium tuh yang berisi ikan koral, platy, balon, itu kan airnya mengandung banyak mikroalga, makanya bisa berwarna hijau ya guys ya. Jadi gue nggak pakai green water menggunakan chlorella atau kotoran hewan yang udah pernah gue coba, karena biasanya akan menimbulkan bau, terus jentik nyamuk, terus ulat juga, terus kurang efisien guys. Sedangkan kalau chlorella kita harus beli starternya. Kalau ini nggak perlu pakai starter, kita sifon. Nah, kita alirin ke sini nih guys ya. Jadi kelebihan menggunakan air plat ini gimana bang? Nggak perlu pakai pupuk. Jadi cukup sediaan akuarium yang tiap hari terpapar sinar matahari langsung nih guys, untuk mempercepat pertumbuhan alga. Oke guys. Nah, di video yang berikut ini adalah H+1 setelah pemberian starter kutu air. Di sini bisa kita lihat guys, jadi kutu airnya tuh udah mulai kelihatan besar-besar ya, jadi siap untuk berproduksi gitu. Jadi siap pecah dia untuk menghasilkan kutir-kutir halus nih guys. Oke guys, kita update selanjutnya di video yang H+2. Nah, di H+2 ini kutir-kutir yang kelihatan besar udah ada beberapa ekor yang udah mulai pecah ya. Jadi kelihatan di sini di sudut-sudut juga ada kutir-kutir halus yang udah mulai menyebar ke setiap sudut-sudut wadah. Oke, itu bisa kita lihat ya, walaupun jumlahnya ini belum terlalu banyak nih guys. Kenapa kita lihatnya malam hari? Biar kita lebih mudah melihatnya dengan bantuan lampu senter. Kalau kita lihatnya siang hari nih, kutir-kutir halusnya nggak kelihatan guys, jadi nggak kelihatan ada perubahan dibandingkan H+1 ya, jadi kelihatan kutir besarnya aja. Oke guys, sekarang kita akan lanjut di H+3. Di H+3 ini ya perbedaannya nggak terlalu mencolok sih dibanding H+2 ya. Coba aja, kutir besar udah mulai berkurang, jadi hampir semua rata-rata kutir halus semua nih di sini. Tuh, mulai banyak ini kutir halusnya nih. Jadi ini bukan kujet ya, tapi benar-benar kutir kutu air moina ini, yang sebelumnya udah kita sortir, kita pilih dari bebas dari kujet nih. Oke, lanjut guys, kita ke video yang berikut ya. Nih sekarang adalah H+4. H+4 ini sebenarnya udah kelihatan apa ya, rapat ya di sini, udah mulai banyak, dan air dari medianya tersebut nih yang kita pakai, air hijau yang dari air platy ini tuh udah mulai berkurang kepekatannya ya, dari yang sebelumnya hijau tua pekat, contohnya seperti ini. Nah, kita senter. Nah, ini berikutnya. Nah, sekarang udah jadi seperti ini nih guys. Nah di sini kita lihat udah mulai koloni kutu air nih udah mulai merapat nih dari ujung ke ujung nih. Tuh, jelas kan? Jadi perbedaannya jauh sekali dibandingkan hari H+1, kedua, ketiga. Di H+4 ini udah mulai bisa kelihatan perbedaannya, dan bisa kita panen juga nih di hari keempat. Terserah, keempat udah mulai bisa, kelima bisa juga. Oke guys, sekarang kita update perkembangan H+5. Nah, di H+5 ini kita lihat kutu air yang di hari keempat kemarin ini yang kecil-kecil, dia udah mulai terlihat besar nih. Jadi banyak juga yang udah siap untuk dipanen, dan sebagian siap untuk dijadikan starter wadah berikutnya gitu. Jadi kita sistemnya estafet guys, nggak ngandelin satu wadah. Jadi ketika wadah ini dipanen, kita punya cadangan wadah berikutnya. Dan ngambil starter dari mana ya, dari sini nih guys. Tuh, jadi nanti yang kita ambil kutir-kutir besar. Kurang jelas nih guys ya, agak kurang jelas ya. Ini kita akan perjelas lagi. Nah seperti ini. Tapi yang halus bukan kujet ya, tapi murni kutu air.
Nah, beberapa yang udah besar nih siap untuk dijadikan pakan burayak, baik burayak cupang, gapi, moli, atau ikan-ikan tropis lainnya ya. Jadi dengan adanya wadah-wadah berikutnya, ketika kita panen nggak nunggu panen berikutnya lagi guys, tapi bisa disuplai oleh wadah yang selanjutnya. Dengan begitu kita bisa tiap hari panen kutu air tanpa harus mencari gitu, dan tanpa ada kendala musim hujan ya. Yang penting terkena matahari langsung gitu tiap hari, tapi tidak langsung terkena air hujan ya. Jadi wadahnya ini atasnya tuh bisa terhalang dari plafon rumah gitu, kayak gua nih di depan rumah ini nih, jadi nggak langsung kena air hujan gitu. Nah di sini kita lihat nih sampai H+5 ini pun kalian bisa lihat tidak adanya belatung maupun air yang berlendir ya. Tuh, kalau kita menggunakan media kohe seperti puyuh maupun kotoran ayam, hari pertama, kedua, ketiga itu air pasti berlendir dan berbau. Setelah air diendapin selama 3-4 hari itu menggunakan kohe, baru kita bisa starternya kita bisa sebar nih guys. Jadi nggak bisa langsung di hari ketiga, jadi kutir mati. Dan ini nggak perlu disetting juga. Udah begini aja tiap hari, nggak usah dikasih makan. Oke. Nah di hari kelima ini gua akan coba panen ya. Tadi udah berapa kali gua serok gitu kan, gue masih penasaran nih bawah-bawahnya nih ada kutirnya juga nggak. Jadi yang bagian atas permukaan barusan udah gua seserin ya, udah gua serok. Oh ternyata di bagian bawah dasar juga tetap ada kutirnya ya guys. Nah ini kutirnya nih, gue taruh wadah ember. Jadi kutirnya merah-merah nih, bukan kujat. Kalau kujat pasti kalian tahu ukurannya kecil terus warnanya putih gitu. Ukurannya juga udah besar-besar nih ya. Jadi anakan yang hari ketiga keempat kemarin itu ya, di hari kelima ini gue panen. Kenapa? Populasinya udah mulai meledak. Karena biasanya kutir kalau populasinya meledak di hari ke-6 ke-7 dia akan mengalami penurunan populasi alias habis dengan sendirinya. Kenapa? Kalian pasti bingung. Jumlah populasinya banyak, oksigennya berkurang, cadangan makanan berkurang. Nah itu membuat suhu air di dalam wadahnya ini panas dan mengakibatkan kutir pada mati. Mantap. Nah ini kutir yang tadi udah kita panen ya. Jadi lebih jelas lagi, gua taruh di media botol air mineral ini nih. Tuh, merah ya. Ini bukan Artemia nih guys nih. Ini kutir merah, kutir Moina ini yang udah siap untuk kita kasih ke burayak maupun cupang-cupang kesayangan kita nih. Tuh lumayan kan. Jadi kalau kalian nggak punya lahan luas, bisa menggunakan wadah-wadah kecil juga bisa, baskom juga bisa gitu. Yang penting medianya sama yang gue bilang tadi, pakai air ikan koral, jangan pakai air ikan cupang ya. Nah ini gue akan buat nyiapin lagi nih. Jadi nyiapin di wadah berikutnya setelah kemarin kita panen di wadah yang satu. Nah air yang kemarin kita kuras ini di media akuarium ini kemarin udah berkurang kan, kita kasih air baru lagi. Setelah itu selama 5 hari airnya udah hijau lagi nih guys. Tuh, nah air hijau ini udah siap lagi untuk digunakan di media yang berikutnya. Tuh, jadi kita berkesinambungan. Nah di hari ke-6 ini setelah malam kita melakukan proses pemanenan nih, malam yang media yang satu ini langsung kita kuras guys, karena airnya udah nggak pekat lagi. Jadi setengah kita kuras, dan yang media yang berikutnya di media kedua ini kita kasih air dari media akuarium yang berisikan platy atau koral lagi. Nah kepekatannya seperti ini nih, hijau banget ya guys. Jadi selama 5 hari kita tambah air di media akuarium,
dan di wadah yang satu ini kita kurangin, kita kuras. Nah sekarang kita kasih starter di media yang kedua nih guys, yang baru kita kasih air hijau dari akuarium ya. Masih ada sisa-sisanya nih guys, bentar. Tuh masih ada ya, kita kasih sedikit aja nih guys. Di media yang kedua kita sebar bibitnya. Dan jangan lupa, yang penting perlu kalian ingat, setelah kalian proses pemanenan di hari kelima, paginya kalian kuras ya air di media yang pertama, dikurangin setengah, terus ditambahkan air dari media yang tadi. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngedok.